Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 6. Anak-anak, ayo kita lanjutkan berlatih pencak silat sebagai wujud nyata dari sikap berpikir global, bertindak lokal. Kalian telah mempelajari 4 gerak dasar dalam pencak silat ya, yaitu pola langkah, sikap pasang, pukulan, dan tangkisan. Ya, kalian terus berlatih ya, agar kalian menguasai keempat gerakan dasar silat tersebut. Baik anak-anak, sekarang kita coba akan mengisi ya. Eh, Tulislah di sini cinta produk Indonesia ke dalam diagram berikut ya. Bagaimana cara mengisi sebagai wujud nyata dari cinta produk Indonesia? Contohnya seperti anak-anak, apa nak? Satu, misalnya apa? Membeli produk dalam negeri, ya. Kemudian apalagi? Menggunakan produk buatan dalam negeri, yaitu Indonesia. Yang ketiga, menganggap kualitas produk lokal tidak kalah dengan produk luar negeri. Itu contohnya ya. Sekarang kalau bukan contohnya apa? Bukan contoh cinta produk Indonesia, yaitu memilih produk dari luar negeri, ya kan? Kemudian meremehkan kualitas produk lokal. Kemudian melakukan impor barang, ya kan? Nah, lanjut. Apa sih manfaat dari cinta produk Indonesia? Nah, kalian isi di situ ya. Manfaatnya apa, Nak? Manfaatnya adalah membuat ekonomi Indonesia tetap stabil, bahkan meningkat, ya kan? Kemudian membuat usaha-usaha dalam negeri berkembang. Lapangan pekerjaan juga semakin luas, ya. Kemudian apalagi, Nak? Mengembangkan kreativitas para pengrajin dalam negeri. Apa sih definisinya, Bu? Nah, definisinya adalah cinta produk Indonesia merupakan upaya untuk menjunjung tinggi produk Indonesia sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas anak bangsa ya. Nah, kalian tentunya telah membuat poster kan untuk mencintai produk Indonesia di pembelajaran sebelumnya. Nah, kalian bisa kampanyekan tuh poster tersebut kepada teman-temanmu ya. Oke anak-anak. Nah, sekarang coba perhatikan, eh, cermati kembali teks eksplanasi pada pembelajaran 1 ya. Oke. Coba. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik, ya. Listrik menjadi bagian dari kehidupan dalam kesehatan, dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasa kita sebut sebagai mati lampu. Kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu, apalagi padam dalam waktu yang cukup lama. Karena hal tersebut sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit transmisi distribusi energi listrik ya. Faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Faktor luar yaitu gangguan akan seperti gangguan alamnya seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di negara kita.
Nah, sekarang kita temukan informasi penting dari setiap paragraf dalam teks tersebut ya. Tuliskan dalam bentuk gambar berseri. Ya, Nak ya. Oke. Nah, sekarang apa sih di halaman 1 judulnya apa itu? Nah, judulnya adalah mati lampu. Sekarang di halaman 2 pernyataan umum paragraf 1 apa sayang? Nah, kalian bisa tulis ya. Itu listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik ya. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Ya kan? Nah, kemudian paragraf keduanya apa, Nak? Paragraf keduanya adalah apa sayang? Perusahaan listrik negara atau PLN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu apalagi padam dalam waktu yang cukup lama ya. Karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit transmisi distribusi energi listrik ya. Nah, jadi faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain adalah apa? Ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi ya. Nah, faktor yang berpengaruhnya bisa dari dalam dan bisa dari luar. Oke? Sekarang perhatikan di paragraf ketiga atau kesimpulan dan pendapat. Apa Nak kesimpulannya? Kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu ya. Jadi kesimpulannya apa? Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Ya, Nak ya. Oke, lanjut. Sekarang ya. Oke. Ya. Sekarang perhatikan, jelaskan di situ ya. Jelaskan makna dari berpikir global, bertindak lokal. Nah, kalian masih ingat apa tuh berpikir global, bertindak lokal? Apa coba Nak? Nah, berpikir global, bertindak lokal adalah bersikap terbuka terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi di seluruh dunia. Namun masih menjunjung tinggi budaya sendiri dibanding budaya asing, ya kan? Contohnya adalah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di seluruh dunia, namun tidak sampai mengikuti kebiasaan-kebiasaan asing yang negatif. Ya, oke. Yang nomor 2, gambarkan dan jelaskan proses panel listrik tenaga surya. Nah, kalian lihat gambarnya sayang. Ya, sudah Ibu siapkan gambarnya. Seperti itu. Ya, sekarang kalian setelah melihat gambar, kalian coba jelaskan. Penjelasannya seperti apa? Nah, penjelasannya adalah cahaya matahari mengenai panel surya yang kemudian diubah menjadi energi listrik, ya kan? Nah, lalu listrik akan mengalir menuju controller untuk diatur tegangannya. Setelah tegangannya diatur, listrik kemudian disimpan pada baterai, ya. Nah, saat listrik digunakan, listrik akan mengalir menuju inverter, ya. Jadi dia akan mengalir menuju inverter dahulu untuk dinaikkan tegangannya. Akhirnya listrik dapat digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektronik, ya. Oke, lanjut. Oke, nomor 3. Apa yang kamu ketahui tentang pembangkit listrik tenaga surya? Tuliskan dalam bentuk teks eksplanasi sederhana. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, yang pelajaran ini tentang pembangkit listrik tenaga surya sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya, ya. Oke ya, Nak ya. Waktu itu sudah kita bahas tentang topik masalahnya itu pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Kemudian paragraf 2 apa, paragraf 3 apa. Sudah ya? Oke ya, ya.
Lanjut sekarang nomor 4. Ya. Nomor 4. Mencintai produk dalam negeri adalah merupakan sikap cinta tanah air. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan alasanmu. Setuju tidak, Nak? Setuju, ya. Karena apa? Karena salah satu cita-cita bangsa adalah memajukan kesejahteraan umum. Dengan mencintai dan membeli produk sendiri, maka kita meningkatkan ekonomi para pemilik usaha dalam negeri, ya. Ya kan? Iya, juga berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan mereka, sehingga hal tersebut termasuk salah satu sikap cinta tanah air. Baik anak-anak, perhatikan nomor 5-nya. Hitunglah luas dan volume kubus panjang rusuknya 6 cm. Ya, kita hitung. Ya, oke, kita hitung. Kita hitung ya. Ini yang disuruh apa sih? Volume ya? Volume. Volume adalah, nah bagaimana rumusnya? Ingat gak nak? Pertama suruh hitung luas dulu. Luas itu rusuk kali rusuk ya sayang. Rusuk kali rusuk. Sisinya ada berapa? Ada 6 ya? Oke, berarti 6 kali rusuk kali rusuk. Rusuknya ada berapa? Ini angkanya 6 ya? 6. Berarti 6 kali 6 kali 6. Berapa nak? 6 kali 6, 36, 36 kali 6, 216 cm persegi. Ya. Oke, sekarang volumenya. Volumenya gimana, Bu, caranya? Nah, volumenya kalian masih ingat. Yaitu mencari rumus volume adalah R rusuk kali rusuk kali rusuk. Ya kan? Rusuknya berapa, Nak? 6. Berarti 6 kali 6 kali 6 cm ya. Berapa sayang? 216 cm kubik. Nah, beda. Kalau volume satuannya adalah kubik ini ya. Kalau luas satuannya adalah persegi ya. Oke, Nak, lanjut ke nomor 6. Hitunglah luas permukaan dan volume gabungan bangun berikut. Luasnya berapa sayang? Nah, kita hitung luas dulu ya. Oke, luasnya. Ini angka berapa sih? 8 ya? Iya, 8. 8. Luas itu berarti 8 kali 8 ya. Oke, yang dihitung ada berapa? Coba. Pertama yang bawah. 1, 2 yang atas. 3 yang depan, 4 yang belakang. 5 yang samping ini. Nah, berarti 5. Yang ini jangan dihitung dulu ya, Nak ya. Kayak yang nempel jangan dulu. Ini aja dulu. Yang 5 dulu. Berarti 5 kali 8, 5 kali 8 kali 8. Berarti 5 kali 64. Berapa yo? 5 kali 64. 320. Ya kan? Oke, Nak. Nah, kemudian yang bangun kedua nih. Yang bangun kedua berapa kali berapa nih? Ini bangun ke satu ya, Nak? Nah, ini bangun kedua nih. Ini berapa sih angkanya? Kecil ya, 8 ya? 4 ya, oke ya 4 ya. Berarti 4 kali 4. Siap. Ada berapa yang dihitung? 1 bawah, 2 atas, 3, 4, dan 5 belakang. Berarti ada 5 juga ya. 4 kali 4, 16. Berarti 5 kali 16 berapa, Nak? 5 kali 16? 80. Oke. Nah, sekarang setelah kita hitung ini 320 tadi ya. Oke. Setelah kita hitung ini, coba jumlahin 320 tambah 80 berapa sayang? 400 ya? 400. 400. Nah, yang ini belum dihitung nih, Bu. Yang ini. Yang nempel. Yang nempel berapa sih ukurannya? Yang nempel itu 8 kali 8, 64. Ya kan? Kemudian yang kecilnya berapa tuh yang nempel? 4 kali 4, 16. Berarti diapain? Dikurang. 14 kurang 6 berapa, Nak? 8. 5 kurang 1, 4. 48 dijumlahin, digabung sayang. Nah, jadi 448 cm persegi. Gampang kan? Iya, gampang sekali ya. Oke.
Nah, untuk volumenya bagaimana volumenya? Volumenya gampang. Untuk volumenya adalah ini 8, kalau mencari volume apa? Rusuk kali rusuk kali rusuk ya. Berarti 8 pangkat 3. Kali ini berapa? 4 pangkat 3 ya, Nak? Oke, 8 pangkat 3 berapa? 512. Ditambah 4 pangkat 3 berapa yo? 64. Ya kan? 512 tambah 64 berapa, Nak? 576 cm kubik. Itu jawabannya. Ya sayang ya. Oke. Lanjut nomor 7. Ya. Nomor 7 perhatikan. Nah, namanya Ida akan membuat 4 kubus dengan panjang rusuk 10 cm dari kertas karton ya. Hitunglah luas kertas karton yang dia perlukan. Akan membuat apa, Nak? Membuat kubus katanya ya. Ya, akan membuat kubus. Coba nanti kalian hitung ya, Nak ya. Nah, kalian coba hitung di sini jawabannya seperti apa ya. Sambil kalian mencoba menghitung kembali bilangan-bilangan atau bangun ruang yang kalian buat ya. Kalian coba buat sendiri dan menghitung sendiri ya. Oke anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.